Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin munzil wa akramana bi nabiyyin mursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujibat tabshirin wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar أولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا ينزل عنها إلا حامد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatidz yang saya muliakan, anak muda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Semalam Allah telah mematikan kita dan Allah memberikan nikmat kembali ke dalam jiwa kita sehingga kita dapat terbangun dan melaksanakan salat subuh berjamaah. Banyak di antara saudara-saudara kita pada saat mereka tidur malam, mereka tidak akan bangun lagi. Dan orang yang paling banyak meninggal menurut survei itu adalah pada saat mereka tertidur di malam hari, bukan pada saat mereka bekerja. Tapi dalam suasana yang sangat nyaman, mereka meninggalkan dunia ini. Maka ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Pada saat kita hadir memenuhi rumah Allah, bukan dikarenakan kita sebagai pengurus masjid, bukan dikarenakan kita sebagai tugas ceramah. Ini adalah nikmat yang masih Allah berikan di dalam jiwa kita. Getaran iman itulah yang mengantarkan langkah kaki kita untuk mengisi rumah Allah yang mulia ini. Selawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari penghulu bagi sekian hari, yaitu hari Jumat, untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ada pertanyaan, kenapa kita disuruh memperbanyak berselawat? Karena selawat tersebut merupakan salah satu amal yang tidak ada filterisasi, tidak ada penilaian apakah betul, apakah salah, apakah sadar, apakah riya. Ini salah satu amal yang akan dibalas langsung oleh Allah. Siapapun yang berselawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan dari sisi Allah. Beda sama misalnya perbuatan yang lain. Pada saat seorang ceramah, misalnya seperti subuh yang berbahaya ini, kalau dia ingin mengharapkan, ingin dipuji oleh orang, maka sia-sia perbuatannya. Berbeda dengan selawat. Dan selawat tersebutlah yang akan membuat kita tidak berat dalam mengamalkan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Pada saat ada kehadiran, ada sebuah rasa rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jenazah yang ditemukan di luar, anak muda umur 16 tahun. Di dalam kantongnya itu mencatat beberapa catatan. Anak muda 16 tahun dalam kantong celananya itu tertimbun setelah beberapa puluh hari tertimbun dalam runtuhan bangunan. Di dalam kantongnya itu tercatat dosa-dosa yang dilakukan selama 1 pekan.
Di antaranya dia menulis anak muda tersebut, aku berdosa bukan ini di hari ini dikarenakan aku hanya bisa bersiawat 700 kali tidak sampai 1000. Coba bayangkan, itu catatan yang memang menjadi sebuah capaian yang harus kita lakukan. Bahkan para ulama-ulama terdahulu mereka memperbanyak istighfar, sehingga sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Malik, Malik itu illa ra'aitu sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik itu tidak pernah tidur malam kecuali bila bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sejauh mana kegundahan kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita pada saat kita melakukan semua aktivitas. Langkah kita ke tempat ini kenapa? Karena kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita akan melakukan sesuatu perbuatan dikarenakan Rasul menyatakannya seperti itu. Bapak Ibu jemaah sekalian jemaah, ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu cucu dari Ali bin Abi Thalib, cicitnya Nabi Muhammad SAW. Itu perkataan itu dicatat oleh Khatib Al-Baghdadi. Beliau mengatakan bahwasanya kunna ma'alimul maghazi Nabi sallallahu kama ma'alima surat min al-Quran. Kami mempelajari tentang perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana kami mempelajari surat dari Al-Quran. Memerangi peperangan di dalam Islam itu penting agar apa? Agar kita tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu juga dengan generasi-generasi sebenarnya para sahabat, bagaimana mereka melakukan peperangan. Salah satu peperangan terbesar yang dilakukan oleh mulai dari Khalifah Abu Bakar sampai dengan Khalifah Umar itu adalah peperangan yang perang yang merupakan perang yang dahsyat, di mana umat Islam itu hanya mempunyai pasukan 23.000 orang, 23.000 berbanding dengan pasukan Romawi yaitu sebanyak 200.000 orang. Tentu strategi yang harus digunakan pada saat itu bukan strategi yang biasa, karena yang menguasai peradaban pada saat itu adalah Romawi. Maka kalau kita ingin menggunakan strategi biasa pada saat ini mengalahkan penguasa peradaban, itu tidak akan mungkin terjadi. Apa yang dilakukan di dalam peperangan yang tersebut? Peperangan yang memiliki hamparan luasnya itu adalah 10 km. Bayangkan tempat berperang itu masyarakat muslim, orang-orang mukmin sejumlah 23.000 itu akan berhadapan dengan 200.000 di lapangan yang luasnya 10 km, dan itu tidak akan mungkin bisa menang. Pada saat itu Khalifah Syam itu adalah Ubaidah Al-Jarrah. Nah, sebelum terjadi pemecatan Khalid bin Walid oleh Umar bin Khattab, ini yang kita ingin sampaikan, bagaimana terjadi pergesekan antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Banyak kebijakan yang disampaikan oleh Umar itu tidak diterima oleh Abu Bakar. Di antaranya pada saat Khalid bin Walid ditugaskan sebagai pemimpin perang di Syam, menaklukkan beberapa kawasan di Syam. Pada saat itu Umar melihat ada sesuatu pelanggaran yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Khalid itu merupakan salah seorang pemimpin yang paling cerdas di dalam bahkan Rasulullah SAW itu bisa dikalahin di bawah kepemimpinan Khalid di dalam perang Uhud, dan sudah pernah kita cerita. Strategi perang yang dimiliki oleh Khalid itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena dia merupakan orang yang melakukan shopping idea. Pada saat masa jahiliyah dia sering melakukan perjalanan ke semua negeri, ke Rom, kemana pun di Syam. Dia sudah tahu sebelum kawasan itu sudah dipelajari semua oleh Khalid sebelum dia masuk Islam. Dan pada saat dia menyusun strategi perang sangat mudah, sehingga kota-kota yang berada di Syam itu mudah ditaklukkan oleh Khalid. Sehingga ada sebuah kebosanan yang terjadi pada Khalid karena kelelahannya dalam berperang, maka dia ambil cuti.
Tapi salahnya dia tidak melapor kepada kepada Abu Bakar. Ambil contohnya apa? Dia pergi haji, lagi perang di Syam. Khalid pulang ke Makkah untuk pergi haji, sehingga berita tersebut terdengar oleh Khalifah bin Abu Bakar, dan Umar memerintahkan pecat Khalid pulang. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Tidak. Inilah sosok yang saling menyeimbangi antara Umar dengan Abu Bakar. Umar sangatlah tegas, Abu Bakar sangatlah lembut. Sehingga suatu hari Abu Bakar mengatakan, ketegasan Umar itu dikarenakan aku yang lembut. Nanti setelah aku meninggal, dia juga akan lembut seperti aku. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar. Inilah firasat orang mukmin, firasat yang paling spektakuler yang diungkapkan oleh Abu Bakar. Umar tidak akan lagi keras seperti itu kalau seandainya aku sudah meninggal dunia. Dan itu terjadi. Bagaimana terjadi? Pada saat terjadi peperangan yang tersebut, maka Umar langsung meninggal Abu Bakar. Maka umat Islam pada saat itu sedang melakukan peperangan. Khalifahnya ada Abu Ubaidah al-Jarrah. Nah, pada saat itu Abu Ubaidah al-Jarrah tidak mengetahui bagaimana strategi perang yang harus dihadapi dengan 200.000 orang tersebut. Lihat, perselisihan di antara mereka itu bukan dikarenakan kepentingan pribadi. Semuanya itu adalah mengedepankan urusan Allah. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Hari ini kita berdebat, toh hanya karena kepentingan pribadi kita, hanya karena keinginan egoisme. Maka institusi negeri apapun, kalau seandainya pemimpinnya masih mengutamakan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan Allah dan Rasul, maka mereka tidak pernah akan bangkit. Belajar dari kasus yang terjadi antara Umar dan Abu Bakar, Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah adalah khalifah. Pada saat itu Khalid bin Walid sudah dipecat sebagai panglima perang. Tapi apa yang terjadi? Abu Ubaidah tidak ada rasa ego sedikit untuk mengangkat kembali Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya yang paling tahu tentang strategi perang itu adalah Khalid, untuk mengalahkan 200.000 orang. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Khalid bin Walid membentuk pasukan dengan jumlah pasukannya itu 1.000 orang. 1.000 orang itu akan masuk menghancuri semuanya 200.000, sehingga banyak kelompok-kelompok 1.000 orang itu yang merasuki untuk menghancurkan 200.000 orang. Ini strategi perang yang disusun oleh Khalid bin Walid. Belajar dari mana? Belajar dari perang Uhud. Perang Uhud Rasul menempatkan beberapa orang sahabat yang mulia tersebut untuk memperandakan pasukan kafir. Dan itu berhasil. Ditempatkannya Hamzah, Umar, Ali itu di pasukan terdepan untuk memperandakan. Hal yang sama dilakukan oleh Khalid bin Walid. Pada saat Yarmuk itu sudah ditaklukkan, maka itu adalah akhir dari cerita peradaban Romawi di tanah Syam. Umat Islam berhasil menutup lembaran peradaban Romawi di negeri Syam, sama seperti Yahudi hari ini menutup lembaran peradaban Islam pada saat jatuhnya Khalifah Utsmaniyah. Itu yang disampaikan oleh Dr. Abdul Fattah Bunais. Pada saat jatuh Khalifah Utsmaniyah, maka beliau menyebutkan dalam bukunya Tarikh Sukut Daulah Al-Islamiyah, beliau menjelaskan bahwa hari ini adalah hari tertutupnya lembaran Islam, maka digantikan dengan lembaran Yahudi. Hal yang terpenting bagi kita pada saat kita mempelajari tentang perang tersebut, pertama adalah kesederhanaan Abu Ubaidah al-Jarrah, sahabat mulia Rasulullah SAW. Pada saat itu Baitul Maqdis
Mereka sudah menyerahkan dirinya, pastornya sudah menyerahkan dirinya. Pada saat datang Abu Ubaidah al-Jarrah, datang pada saat itu Amr bin As, Khalid bin Walid, semua ditolak untuk menyerahkan diri ke Baitul Maqdis. Bayangkan, karena mereka mempunyai sebuah prinsip di dalam buku kitab mereka, dalam kitab suci mereka itu tertulis orang yang menerima kunci Baitul Maqdis itu adalah sosok yang sederhana. Itu yang digambarkan, sehingga pada saat mereka mau mengambil kunci Baitul Maqdis tidak diserang. Sehingga pada saat itu Amr bin As mengirim surat kepada Umar bin Khattab untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Saya sudah pernah menjelaskan dalam hadis ini. Umar pada saat itu menggunakan baju yang jahitannya, tempelan bajunya itu 21. Bayangkan, khalifah punya baju bukan haraman, bukan baju ilmu, bukan baju juga ya, tapi bajunya yang digunakan itu adalah baju yang mempunyai tempelan. Itu adalah 21 tempelan. Pertanyaannya, kok ada orang iseng ngitung tempelan baju Umar? Begitulah kesederhanaan. Dan pada saat beliau sampai ke sebuah kawasan, Umar turun dari untanya dan dia mencuci kakinya, mengangkat sendal mencuci kakinya. Dilihat oleh pastor tersebut, inilah sosok yang akan menerima kunci Baitul Maqdis. Dan yang lebih menyedihkan lagi itu pada saat mereka Umar melihat rumah Abu Ubaidah al-Jarrah, Khalifah Syam. Khalifah Syam menangis Umar melihat kondisi rumah Abu Ubaidah. Pada saat dia masuk ke rumahnya, pertama tidak diberikan izin oleh Abu Ubaidah, jangan kau datang ke rumah, wahai Khalifah, wahai Amirul. Maka pada saat Umar melihat rumah Abu Ubaidah, gubernurnya Syam, dia hanya melihat rumahnya itu hanya berisikan baju perang dan perisai perang, tidak ada peralatan lain. Sehingga Umar mengatakan, pada saat kami semuanya sudah berubah dengan dunia ini, maka engkau masih kokoh dengan pendirian Tuhan Abu Ubaidah. Begitulah kesederhanaan para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga apa? Begitu mudah bagi mereka untuk menaklukkan negeri manapun. Untuk menaklukkan negeri manapun begitu mudah, karena mereka adalah orang-orang yang mengedepankan keinginan Allah dan Rasulnya. Agar apa? Agar Baitul Maqdis itu bisa salat Muhammad secara bebas, wa ikram secara mulia. Hari ini pernah enggak kita menanamkan azam di dalam jiwa kita kepada generasi kita, kepada diri kita, agar kita bisa salat di Baitul Maqdis secara bebas, tidak seperti hari ini. Hari ini Bapak Ibu kalau pergi ke Baitul Maqdis itu akan diperiksa, harus melalui pos-pos yang gede, pos-pos Israel, dan kita tidak boleh dicap visa di paspor kita karena tidak ada hubungan diplomatik. Visa kita itu hanya di lembaran kertas yang diberikan oleh pemerintah Israel, tidak ada kebebasan. Maka harus kita tanamkan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Isra, untuk kita bisa masuk ke Baitul Maqdis sebagaimana pertama sekali. Ini yang harus kita cita-citakan di dalam azam kita. Inilah yang dinamakan dengan keimanan. Mereka, para orang-orang terdahulu, ingin membuktikan menjadi bagian dari kenyataan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya ini kita tanamkan pada diri kita dengan menghilangkan ego yang ada di dalam jiwa kita, maka ini akan bisa kita tegakkan agama Allah di atas muka bumi ini sampai dengan hari akhir. Begitu juga semua urusan yang kita lakukan ini bukan dikarenakan kepentingan kita, bukan dikarenakan kepentingan institusi, bukan dikarenakan kepentingan alumni. Semua yang kita lakukan ini adalah untuk meninggikan agama Allah di atas muka bumi, untuk mensyiarkan agama Allah di atas muka bumi. Agar apa? Kenapa kita
Agar ada orang yang memuji Allah sampai dengan hari akhirat di masjid. Agar ada orang yang menyembah Allah sampai dengan hari kiamat di masjid. Ini yang kita lakukan. Tidak ada keinginan pribadi, tidak ada kepentingan pribadi. Kalaulah seandainya ada kepentingan itu, maka itulah yang dinamakan dengan khianat. Itulah yang dinamakan dengan khianat. Semoga apa yang saya sampaikan